mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas dan sulit ditakluk. Selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, hari Kamis tanggal 21 September 2023. Bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah perikop tentang Matius pemungut cukai mengikuti Yesus. Ada kita renungkan dari perikop ini, yaitu yang pertama, Matius dipanggil Yesus ketika ia bekerja di kantornya sebagai pemungut cukai. Dulu, waktu itu, pekerjaan memungut cukai dianggap pekerjaan yang menindas masyarakat, karena para pemungut cukai memungut pajak secara tidak adil. Mereka harus memungut pajak lebih tinggi dari yang seharusnya supaya ada komisi bagi mereka, supaya ada uang masuk bagi dirinya sendiri. Maka pemungut cukai dianggap penipu, koruptor, pengkhianat, karena mereka menindas masyarakat demi kepentingan penjajah dan demi kepentingan dirinya sendiri. Tentu Yesus tidak setuju atas perbuatan para pemungut cukai tersebut. Tetapi Yesus memanggil Matius pemungut cukai untuk mengikutinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita adalah orang berdosa. Walaupun kita sudah menjadi orang Kristen, masih sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan tetap memanggil kita untuk bertobat. Yang kedua yang kita renungkan adalah sikap Matius atas panggilan Yesus. Posisi Matius waktu dipanggil Yesus adalah sedang bekerja di kantornya dengan posisi duduk di rumah cukai. Ketika Yesus berkata kepada Matius, "Ikutlah aku," maka spontan Matius langsung dan mengikuti Yesus. Sikap Matius ini adalah ready dan totalitas. Matius langsung meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai tanpa banyak pertimbangan. Dia langsung meninggalkan pekerjaannya yang penuh dengan penipuan tersebut. Bapak, Ibu, bermacam-macam masa lalu kita masing-masing yang penuh kelemahan dan kekurangan. Saking seringnya kita berdosa, kelemahan tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan sehari-hari. Semoga dengan merenungkan firman Tuhan ini, kita mau langsung meninggalkan kelemahan-kelemahan kita tersebut
dan mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Yang ketiga yang kita renungkan adalah sikap Yesus terhadap orang berdosa. Menurut orang Farisi atau menurut kebiasaan orang Yahudi, orang berdosa pergaulan hidup sehari-hari. Sebenarnya sekarang pun sikap seperti ini masih berlaku. Misalnya pada umumnya kita menjauhi pergaulan dengan perampok, pencuri, pelacur dan lain-lain. Bahkan keturunannya pun dijauhi dan dibuli. Tetapi Yesus memberi teladan kepada kita. Yesus peduli kepada orang berdosa. Yesus memanggil orang berdosa untuk mengikutinya. Dia masuk ke rumah pemungut cukai. Dia makan bersama dengan orang-orang berdosa. Yesus tidak setuju atas perbuatan-perbuatan mereka. Tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa supaya bertobat. Bapak Ibu, marilah kita peduli dengan mereka yang tersingkirkan dari pergaulan karena kelemahan-kelemahan mereka atau tersingkirkan karena dosa-dosa mereka, supaya mereka terselamatkan dari kelemahan-kelemahan atau dari dosa-dosa mereka. Yang keempat yang kita renungkan adalah nasihat Yesus kepada orang Farisi. Karena sikap orang Farisi yang menjauhi orang berdosa, maka Yesus meminta supaya orang Farisi mempelajari firman, supaya mereka tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Kehendak Tuhan adalah belas kasihan, bukan persembahan. Belas kasihan yang diteladankan Yesus adalah belas kasihan kepada orang berdosa supaya mereka diselamatkan. Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang diberkati dan dicintai Tuhan. Keluarga merupakan tempat yang pertama dan utama untuk menerapkan belas kasihan dalam hidup sehari-hari. Keluarga merupakan tanda cinta kasih Tuhan di bumi ini. Oleh karena itu, cinta kasih merupakan dasar terutama terbentuknya sebuah keluarga. Cinta kasih menghasilkan jiwa yang berbelas kasihan. Karena ada belas kasihan, maka anggota keluarga mampu saling memaafkan satu sama lain. Keluarga memang terdiri dari manusia-manusia yang tidak sempurna. Suami, istri, anak, menantu, orang tua, cucu adalah manusia yang tidak sempurna. Maka keluarga adalah persekutuan orang-orang yang tidak sempurna, tetapi diikat oleh cinta kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, untuk tetap memelihara cinta kasih dalam keluarga, maka marilah kita saling menerima apa adanya pribadi anggota keluarga yang diberikan Tuhan dalam persekutuan keluarga kita. Kelemahan satu anggota keluarga adalah kelemahan bersama dalam keluarga, dan kelebihan satu anggota keluarga dalam keluarga adalah kelebihan bersama dalam keluarga. Maka dengan semangat kesatuan ini, kekurangan-kekurangan anggota keluarga dapat diatasi dengan penuh belas kasihan dan akhirnya menyelamatkan bagi kesatuan keluarga. Yang kedua, marilah kita masing-masing anggota keluarga berjuang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik di masa lalu dan langsung melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dalam keluarga. Mulailah dengan hidup sukacita dan penuh syukur, suka berbagi, suka menolong, rendah hati, sabar, dan mau saling memaafkan satu sama lain. Yang ketiga, marilah kita tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhanlah sumber untuk mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita. Semoga keluarga kita diberkati Tuhan, menjadi keluarga yang sesuai dengan rencana Tuhan dan siap melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Amin.